Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah. Amin. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala hingga akhir hayat kita dalam ketaatan, dalam keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan ngaji bersama, subhanallah, terkait ilmu Allah Ta'ala. Semoga oleh Allah Ta'ala kita dimudahkan untuk bisa memahami ilmu-ilmunya dan dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmunya ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ada yang menafsirkan ittaqullah ini juga takutlah kita kepada Allah Ta'ala. Wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kita ini dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam pandangan Allah. Mereka adalah ahli siddiq, orang-orang yang shalih, orang-orang yang mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jaliyis salih wal jalisis su' kahamil miski wa nafikhil kiri." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan seperti tukang besi. Ini perumpamaan, permisalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa teman duduk yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi dan teman duduk yang buruk itu bagaikan, subhanallah, tukang besi. Dalam hal ini bukan berarti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan profesi para mereka ahli besi, tidak, tapi hanya permisalan. Karena ketika kita, subhanallah, berdekatan dengan proses umpama pengelolaan besi yang dibakar, itu kan baunya begitu menyengat lah di situ ya, maksudnya itu. Subhanallah. Fahamilul miski imma an yuhdhika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Penjual minyak misik itu ada kalanya mereka memberimu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimalnya kalau tidak beli, subhanallah, ataupun tidak dibeli, ketika kita dekat-dekat dengan mereka para penjual minyak wangi, kita terbawa-bawa harum wanginya saja. Betul tidak? Kadang kita belum beli minyak wangi, subhanallah, tapi baru masuk ke toko minyak wangi saja sudah baunya semerbak harum, subhanallah. Betul tidak? Nah, itu gambarannya orang-orang yang berdekatan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang pola pikirnya, jalan hidupnya itu sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah wa kunu ma'as shadiqin. Subhanallah. Subhanallah. Wa nafiqul kiri imma an yahriqa thiyabak
semua sekarang duduk barengnya di majelis ilmu, kita berharap kepada Allah, tidak memandang amalan kita, tidak memandang kebaikan kita, karena amalan kita, kebaikan kita itu datangnya dari Allah Ta'ala. Innal huda hudallah wa ma taufiqi illa billah. Tapi di sini kita berharap, subhanallah, kita berharap kepada Allah, semoga duduk barengnya kita di majelis ilmu seperti sekarang ini, subhanallah, ini merupakan perkumpulan yang Allah cintai, perkumpulan yang Allah ridhoi, dan kita digolongkan bersama mereka orang-orang yang baik, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi. Alhamdulillah, seperti itu. Oleh karena itu, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu berkata, "Alika bimuqaranati dzil aqli wad din." Seyogianya kamu selalu menyertai orang-orang yang berakal sehat lagi beragama. Artinya beragama ini, agamanya bukan sekedar teori, tapi praktek. Agamanya tidak sekedar hukum, tapi juga adab, subhanallah. Fa innahu khairul ashab, sungguh dialah teman terbaik. Ini mafhumnya, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Karena Imam Ghazali rahimahullah berkata seperti ini, i'lam anna kulla man qalaba kimiyya as-sa'adati min ghairi hadratin nubuwah faqad akhta'a at-tariq. Setiap orang yang mencari obat kebahagiaan, setiap orang yang mencari jalan kebahagiaan, tetapi dia tidak menghadirkan sifat kenabian, maka dia telah salah jalan. Maka bagaimana kita bisa berjalan seperti jalannya para nabi, jalannya baginda Rasulullah SAW? Caranya kita melihat jalannya para pewaris dari baginda Rasulullah SAW. Mereka itulah orang-orang sholih, ahli siddiq, ahli syuhada. Subhanallah, seperti usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para imam ini sebenarnya saripati daripada pemahaman wa kunu ma'as shadiqin, perintah Allah Ta'ala agar seyogyanya kita sebagai orang yang beriman itu berteman, bersahabat dekat dengan mereka orang-orang yang Allah ridhoi. Seperti begitulah doa kita yang senantiasa kita panjatkan ketika kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni jalannya mereka orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang telah Engkau murkai, bukan jalannya mereka yang telah Engkau sesatkan ini. Subhanallah. Ya, jalannya siapa? Orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Itulah jalan mereka. Wa kunu ma'as shadiqin. Ini mafhumnya. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Ini kita ngajinya random saja ya, sudah, subhanallah. Yang penting semoga ada sepatah dua patah kalimah yang masuk ke hati, yang bisa kita ambil pelajarannya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan. Subhanallah. Nah, ini di antara keistimewaan kita berkumpul seperti ini, berkumpul mengobrolkan ilmu Allah Ta'ala, berbincang terkait ilmu Allah Ta'ala, tiap ngaji. Karena Allah Ta'ala itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah. Subhanallah. Ini Mbak Pondok, kalau Mbak Pondok bawa buku Renungan Kalam Ilahi atau Quran Islam itu yang sudah saya sebutkan tadi, kalam-kalam bijaknya ataupun dari Al-Quran hadisnya, sebenarnya sudah dituliskan semuanya. Subhanallah, cuma saya ambil itu random, subhanallah, baca random, tapi seluruhnya
redaksi bahasanya sudah Al-Fakir tuliskan di buku-buku tersebut. Bismillah. Ashrafus sina'ati ba'da nubuwati ifadatul ilmi. Tugas paling terhormat setelah kenabian adalah ifadatul ilmi, menggali ilmu pengetahuan. Dengan apa caranya menggali ilmu pengetahuan? Belajar. Jadi tugas terhormat setelah kenabian adalah kita mencari ilmu, belajar ilmu. Maka kita nggak perlu bersyukur ketika Allah tempatkan kita di tempat madrasah, di ma'had, di pondok, yang mana di pondok itu ya di dalamnya kita belajar ilmu Allah Ta'ala, kita menghafal Al-Quran, kita belajar memahami kandungan-kandungan Al-Quran beserta ilmu-ilmu yang menyertainya. Ini Masya Allah, ini menurut Imam Ghazali tugas yang terhormat setelah kenabian. Makanya di akhirat ada riwayat hadis yang menyebutkan juga kedudukan para talibul ilm, kedudukan para pencari ilmu itu subhanallah derajatnya di bawah derajat para nabi. Bedanya mereka tidak diberi wahyu saja, subhanallah. Kalau Mbak pernah baca bukunya Walid, apa itu yang tentang hadis Rawdatul Muttaqin fi bayani hadits arba'in, itu disebutkan tentang bab kemuliaan mencari ilmu. Subhanallah, di antaranya adalah orang yang benar-benar ya, yang tidak setengah-setengah, yang benar-benar waktunya, tenaganya, akalnya didedikasikan untuk belajar ilmu Allah Ta'ala. Artinya mondoknya gak sekedar main-main, gak sekedar dolan-dolanan, gak sekedar coba-coba. Subhanallah, ketika Allah subhanallah mencabut rohnya, maka kedudukannya itu di bawah para nabi-nabi. Subhanallah. Ya meskipun bahkan ya kata Imam Ghazali rahimahullah, bahkan di antara kemuliaan ilmu, kemuliaan orang-orang yang mendengarkan ilmu, subhanallah, para malaikat itu ada riwayat bingung, matur kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini orang yang mencari ilmu itu kemuliaannya sungguh luar biasa, agungnya, dahsyatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi ini saya bingung ya Allah, ada hamba-Mu yang niat ngajinya nggak disengaja ngaji, yang hadir di majlis ilmunya nggak sengaja hadir. Jadi dia lagi lewat, tiba-tiba kehujanan, subhanallah, ada perkumpulan, niatnya doa saja agar nggak kehujanan, jadi nggak niat mendengarkan ilmu, nggak niat ngaji. Ini keutamanya seperti apa? Kata Allah Ta'ala subhanallah dalam satu riwayat itu, sudah keutamanya digolongkan, barokahnya digolongkan seperti orang yang benar-benar niat ngaji, mencari ilmu Allah Ta'ala. Begitu. Di antara barokahnya ilmu, barokahnya berkumpul di tempat-tempat yang Allah cintai, Allah sukai. Maka disinilah man aflah bisuhbati man aflah. Sungguh beruntung orang-orang yang beruntung karena telah berkumpul dengan orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Apalagi kalau dia benar-benar niat ngajinya, benar-benar mencari ilmunya, maka Masya Allah, hanya Allah yang tahu kemuliaannya. Bahkan kalau Mbak Pondok baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, itu disebutkan bahwa orang yang mencari ilmu karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, itu didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah, baik yang di daratan maupun yang di lautan. Semuanya beristighfar, bersolat untuk kebaikan orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala itu. Masya Allah. Karena dengan ilmu inilah kita akan terbimbing, tertuntun pada ihdinas siratal mustaqim itu. Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan kita itu tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah tidak akan bisa kita mengerjakan ibadah kalau tidak mengerti cara ibadah. Caranya harus dengan ilmu. Maka itulah man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang
itu kata Kanjeng Nabi adalah orang yang Allah pahamkan dia terkait masalah agama. Bukan ibu-ibu, orang hidup pengen bahagia nih, pengen tenang, pengen damai, pengen tentram. Itu caranya apa? Dengan ngaji. Orang pengen bahagia harus dengan ngaji. Dengan ilmu ada cara bahagianya, syukurnya, qanaahnya, ridhonya. Dengan adanya syukur atas pemberian nikmat yang Allah berikan, dengan adanya qanaah, penerimaan terkait apa yang Allah beri, tidak memandang kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, adanya keridhaan atas apa yang dia jalani dari apa yang Allah takdirkan, itu menumbuhkan benih-benih kebahagiaan. Betul tidak? Subhanallah. Orang yang tidak ngerti ilmu syukur, ilmu ridho, ilmu qanaah, susah senang. Pun demikian kita ketika diuji oleh Allah, kepingin sabar, ya harus ngaji, karena sabar ada ilmunya. Subhanallah. Bagaimana cara sabar itu? Tolak ukurnya sabar itu seperti apa? Apakah kita nggak boleh nangis, nggak boleh ngeresumuk? Susah ini, subhanallah. Tapi kalau kita ngerti sabar itu apa, yang penting kita tetap husnuzon, baik sangka terhadap apa yang Allah beri terkait takdir yang Allah tentukan untuk kita, maka itu tergantung tergolong kategori sabar. Ada tingkatan, oh seperti ini, oh seperti ini. Pun demikian hal lainnya. Itu perlu ngaji, betul tidak Bapak? Subhanallah. Maka betul lah kata subhanallah tadi siapa ya? Imam Ghazali itu, siapa orang yang mencari obat kebahagiaan, siapa orang yang mencari jalan kebahagiaan tapi dia tidak mengikuti jalan kenabian. Yang artinya jalan kenabian itu ya jalan ngaji, jalan ilmu, maka dia tidak akan dapat itu. Subhanallah. Masya Allah, karena kebahagiaan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tingginya kedudukan, kuatnya pengaruh. Subhanallah, banyak itu orang yang hartanya berlimpah tapi pusing terus. Betul? Subhanallah. Kalau tolak ukur bahagia itu harta, harusnya yang paling kaya yang paling bahagia. Nyatanya tidak. Subhanallah. Ataupun kalau tolak ukurnya pengaruh, harusnya yang paling happy itu presiden. Tapi ternyata orang yang paling sibuk, banyak pusingnya presiden juga, ngurusin rakyat. Betul? Katanya yang paling happy orang yang paling kuat pengaruhnya, tidak juga. Nah itu semua masing-masing itu ada ketentuan yang Allah takdirkan. Dan cara kita agar bisa menyikapinya dengan bijaksana, ya harus dengan ilmu. Makanya kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia yang mulia, bahjat, ya harus dengan ilmu. Orang pengen jadi chef terkenal, ya harus dia pintar masak, ngerti cara masak, ngerti ilmu masak, ngerti bahan-bahan terkait beragam masakan. Betul? Harus punya talenta, harus punya subhanallah pengalaman-pengalaman terkait apa ya, hal-hal yang berbau kedapuran. Maka insya Allah akan berhasil itu. Subhanallah. Ada ilmunya. Dia pengen jadi desainer yang handal, yang terkenal, ya harus ngerti ilmu bahan, ilmu jahit menjahit, tekniknya bagaimana mengulang baju itu dan lain sebagainya. Ada ilmu yang gak ujug-ujug bisa, harus dengan ilmu. Pun demikian akhirat. Kita pengen syukur, pengen ridho, pengen sabar, pengen ibadahnya benar, itu ada ilmu-ilmunya, hukumnya ada ilmu fikih, adabnya ada tasawuf, akidahnya ada ilmu tauhid. Itu subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini mafhumnya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka betul yang didawuhkan oleh Imam Ghazali, Hujjatul Islam, ashrafus sina'ati ba'da nubuwah
menuju ke perilaku yang terpuji lagi membahagiakan. Wa tahdhibu nufusin nasi 'anil akhlaqil madmumatil muhlikati wa irsyaduhum ila akhlaqil mahmudatil mus'idati. Nah, kata Imam Ghazali, wa huwa at-ta'lim, dan itu bisa dilakukan dengan cara at-ta'lim, mengajar. Subhanallah, Masya Allah. Tugas terhormat setelah kenabian adalah belajar. Kalau ada yang belajar, pasti ada yang mengajar. Ini saling bersinergi. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Semoga kita semua oleh Allah Ta'ala digolongkan ini orang-orang yang terhormat dalam kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, di sisi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tergolong orang yang subhanallah talibul ilm, dan cari ilmu, dan semoga Allah mampukan kita untuk bisa membagi ilmu yang telah kita pelajari ini kepada umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ini mafhum ya. Usiku wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqin. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Lah di antara subhanallah yang mesti kita tekankan ketika kita belajar, subhanallah, ketika kita hidup itu apa? Ini kata Imam Ghazali, anna sa'adata kullaha wal baqiyatus salihati ajma'aha hiya syai'aini. Sungguhnya kebahagiaan dan kebaikan ini, sungguhnya kebaikan dan kebahagiaan itu terhimpun pada dua hal. Yang pertama, salamatul qalbi, selamatnya hati. Selamatnya hati dari apa? Dari penyakit hati. Yang nomor dua, wa taharatihi min ghairillahi ta'ala, dan bersihnya hati dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Subhanallah, ini kata Imam Ghazali, kebaikan dan kebahagiaan itu terkumpul, terhimpun pada dua hal ini. Jadi kalau seorang hamba punya dua hal ini, sudah hidupnya bahagia, hidupnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, salamatul qalbi, selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati. Karena memang itu, karena memang subhanallah, disadari atau tidak, yang buat kita itu banyak pusingnya itu karena kita terlalu memikirkan makhluk. Yang buat kita itu banyak jenuhnya, banyak galaunya, kita memikirkan suatu selain Allah Ta'ala. Punten adanya iri dengki, hasud, permusuhan, itu Masya Allah, karena apa ya, hati yang tidak terselamatkan, hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit ini. Akhirnya apa? Punten, orang yang hasud itu, orang yang dengki, orang yang menyimpan permusuhan itu, apakah mereka enak? Gak enak, gak nyaman. Tidurnya gak nyenyak, makannya kurang nikmat. Subhanallah, karena lagi enak-enaknya tidur, teringat orang yang dihasudi, orang yang diiri, jadi bad mood, jadi gak enak hatinya. Lebih parahnya timbul amarah. Subhanallah, yang rugi siapa? Ya orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit seperti itu. Makanya betul kata Imam Ghazali, kebaikan dan kebahagiaan ini, kebaikan dan kebahagiaan terkumpul dalam dua hal, di antaranya salamatul qalbi. Subhanallah. Ataupun orang yang subhanallah, pun ibu-ibu, di antara salamatul qalbi itu ya tentunya orang-orang yang terbebas dari penyakit-penyakit hati, hasud, iri, dengki, permusuhan, dendam, ria, ujub, takabur. Subhanallah. Ataupun tidak
mau menerima takdir Allah, tidak bisa bersabar, itu bagian termasuk tidak bisa bersyukur. Sebanyak apapun nikmat yang diperoleh seorang hamba, kalau nggak ada syukurnya, ya kurang terus, ya kurang terus. Makanya seakan-akan ya nggak enak saja. Subhanallah. Dan salamatil qalbi. Kemudian yang nomor 2, wa taharatihi min ghairillahi ta'ala, dan bersihnya hati dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Berkaitannya antara tadi. Subhanallah. Bersihnya sesuatu dari selain Allah Ta'ala, bersihnya hati. Subhanallah. Orang yang bisa khalisan mukhlisan, berusaha motivasi hidupnya, semangat aktivitasnya itu lillahi ta'ala. Dipuji alhamdulillah, dihina ya alhamdulillah. Pujian dan hinaan tidak membuat dia itu apa ya, subhanallah, terkecohkan. Dipuji gak terbang, dihina ya tidak tumbang. Itu subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau semangatnya hanya karena pujian, artinya ini tergantung dengan makhluk, betul tidak? Maka kalau nggak ada yang muji, ya nggak enak nanti rasanya. Ada yang kurang dan lain sebagainya. Karena kebahagiaannya digantungkan dengan pujian manusia, pujian makhluk. Secara tidak langsung dia telah yang menempatkan sesuatu di hati selain Allah Ta'ala. Seperti itu. Ataupun kalau tolak ukurnya adalah kebersamaan dengan manusia, kekompakan bersama manusia, maka ketika ada yang menghina, mencaci, ada yang mohon maaf, subhanallah, berlaku yang tidak baik dengannya, mungkin akan mudah jatuh, mudah terpuruk. Subhanallah. Gak enak juga ini. Subhanallah. Itulah gambaran orang-orang yang digantungkan kebahagiaannya dengan kepada selain Allah Ta'ala ini. Ya mesti sebenarnya kita sebagai manusia ya pasti ada rasa-rasa ketika dipuji, ya senang, alhamdulillah, wajar, gak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai kita lupa syukurnya bahwa kebaikan ini datangnya dari Allah, pujian ini datangnya dari Allah. Jadi semua hakikatnya dari Allah Ta'ala. Orang ini gak bisa bakal puji kalau gak ada izin Allah Ta'ala. Seperti itu. Pun demikian sebaliknya. Subhanallah, kalau kita dicaci, dihina, ada kepikiran, ada galau, ada gak suka, ya siapa yang suka dihina? Gak ada yang suka dihina. Betul? Gak ada orang yang suka dicaci, gak ada orang yang suka dimusuhin. Subhanallah. Ada rasa-rasa kurang enak, rasa-rasa tidak nyaman, manusiawi, tidak apa-apa. Tapi jangan dipatok kebahagiaan itu hanya pada itu. Subhanallah. Nanti hidup kita sempit, pola pikir kita sempit. Subhanallah. Padahal dia yang punten, yang tidak baik dengan kita, yang tidak memberikan apa-apa kepada kita. Kenapa kita harus pusing? Jajan yang masih jajan sendiri, betul? Makan yang masih makan sendiri. Subhanallah. Tidur sendiri juga gak masalah. Subhanallah. Kenapa harus pusing-pusing memikirkan orang-orang yang tidak menyukai kita? Nah ini subhanallah. Lah kalau orang paham prinsip seperti ini, yang penting selagi kita tidak melanggar hukum Allah, kita punya Allah, makanya sudah haba'an maghfurah. Semuanya itu akan bisa terlewati dengan mudah. Seperti itu. Ini mafhum bada. Maka betul sekali yang dikatakan oleh Imam Ghazali, anna sa'adata kullaha wal baqiyatis shalihati ajma'aha hiya syai'ain. Sungguhnya kebahagiaan dan kebaikan itu terhimpun pada dua hal, salamatil qalbi wa taharatihi min ghairillahi ta'ala. Selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati dan bersihnya hati dari memandang, dari berpegangan, dari gumantil kepada selain Gusti Allah Ta'ala. Subhanallah. Makanya ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa laisal idu liman basatal basata, innamal idu liman jawazas
sirata. Lebaran, hari Id, hari raya itu bukan untuk mereka yang menghiasi rumah mereka dengan permadani, tapi lebaran yang sejati, hari Id yang sejati adalah mereka yang mempersiapkan diri menuju dalam siratal mustaqim. Hari di mana kita bersih dari penyakit hati, itulah hari Id kita, lebaran kita. Makanya kita jangan bingung ketika para orang-orang soleh, ahli ma'rifat billah, kasih Allah itu mengatakan bahwa setiap waktuku itu hari Id. Jadi hari Idnya golongan kita ya Idul Adha, Idul Fitri, 1 tahun 2 kali, iya itu. Tapi ahli Idnya orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasih Allah itu tiap waktu, karena waktu mereka bersih dari memandang kepada makhluk, waktu mereka bersih dari selain Allah Ta'ala, maka itulah hari Id. Hari Id, hari lebaran itu identik dengan hari bahagia, hari kemenangan. Maka hari di mana hati kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan permusuhan, tidak menyimpan dengki, iri, tidak ada untayan-untayan kata caci maki, hina menghina, jelek menjelekkan, fitnah dan domba yang keluar dari diri kita. Itulah hari Id, hari kemenangan kita, hari kita terbebas dari dosa-dosa kemaksiatan. Itulah hari Id kita, hari di mana kita bisa memandang kepada Allah Ta'ala, bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, bisa bersabar, bisa ridho dengan Allah Ta'ala. Itulah hari Id kita. Karena Id itu maknanya itu hari kembalinya kita kepada Allah. Hari kembalinya kita kepada Allah itu apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Gusti Allah selamanya tidak menyuruh hambanya pada hal-hal yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk. Jadi hari ketika kita terbebas dari akhlak-akhlak mazmumah, akhlak-akhlak tercela baik zahir maupun batin, itulah hari Id kita, hari kemenangan kita, hari kebebasan kita, hari kembalinya kita kepada Allah Ta'ala itu. Subhanallah. Ini mafhum bih. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ibnu Athaillah Sakandari berkata seperti ini, walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in ya ajaba. Jika bukan karena dia, jika bukan karena Allah, ia adalah wujud segala sesuatu. Subhanallah. Jikalau bukan karena Allah, dia adalah wujud segala sesuatu. Wujud segala sesuatu itu baik, subhanallah, yang kita impikan, yang kita damba-dambakan, yang kita cita-citakan itu gak ada semuanya. Kan manusia yang kepengen yang enak-enak, betul tidak? Itu gak ada semuanya. Kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak memberikan, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Makanya ya, subhanallah, kata Ibnu Athaillah itu sungguh aneh orang-orang yang mencari kebahagiaan tapi dia lupa kepada Allah Ta'ala. Karena sumber daripada kebahagiaan adalah milik Allah Ta'ala. Kalau kita pengen kebahagiaan itu abadi, subhanallah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi punten aku pilih sekarang itu kita lihat bahkan orang-orang yang punten menduakan Allah, gak taat kepada Allah, tapi kayak enak-enak banget, uripe rezeki akeh, keluarga itu, pekerjaannya bagus, padahal subhanallah ya ini Gusti Allah beritaan, bahkan telingaku itu pribadi, subhanallah, masya Allah pun, masya Allah. Maka kebahagiaan hanya sebatas itu, pok di dunia, subhanallah, padahal dunia hanya tempat singgah. Ini kata Kanjeng Nabi SAW.
taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kalau kita pengen abadinya itu langgeng ilal akhirah, maka yang harus disandarkan, digantungkan kepada sumber kebahagiaan abadi, yakni Allah Ta'ala itu. Subhanallah. Caranya apa? Tadi waktu ma'as-shadiqin, dengan mengikuti jalan kenabian, jalannya para pewaris Nabi ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ini nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, bapak yang ngajinya itu saja sudah. Subhanallah. Semoga ada sepatah dua patah kalimat yang bisa masuk betul dalam hati kita, kemudian kita bisa mengamalkannya. Subhanallah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama ternama sekaligus murid terbaik dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, subhanallah, mengatakan bahwa di antara orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah. Hikmah itu di antara mutiara-mutiara tersembunyi dari ilmu Allah Ta'ala yang diperoleh dari ilmu ngaji dan lain sebagainya. Dan apa itu hikmah? Al-ilmu nafi'u wal-amalus shalih, ilmu yang bermanfaat dan perilaku yang shalih. Karena dalam Quran seperti ini Mbak Pondok, yu'til hikmata man yasha wa man yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang begitu banyak. Subhanallah. Maka hikmah ini adalah kenikmatan yang sangat amat agung yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilihnya. Subhanallah. Kita Mbak Pondok doa, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itulah hikmah. Subhanallah. Itulah hikmah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, hikmah adalah al-ilmu nafi'u wal 'amalus shalih, ilmu yang bermanfaat dan perilaku yang shalih. Subhanallah, ini penting banget pondoknya. Jadi bukan hanya teori yang kita hafal lancar, subhanallah, bukan hanya bacaan ayat suci Al-Quran yang kita ulang-ulang, tapi coba kita pelajari lebih dalam lagi dengan kandungan-kandungannya, pahami akhlak adabnya, dan berusaha bersama sedikit demi sedikit untuk bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Maka semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraih hikmah itu. Subhanallah, untuk meraih hikmah itu. Karena untuk meraih hikmah tidak hanya kita tinggal duduk manis, tidak berbuat apa-apa, tidak. Subhanallah. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang pengen mendapatkan buruan, artinya dia berburu, kepingin mendapatkan binatang buruan, ya dia harus bisa mengeluarkan anak panahnya. Betul tidak? Dia harus bisa menancapkan anak panahnya pada tepat sasaran. Itulah usaha kita, ikhtiar kita, kesemangatan kita. Gambarannya seperti itu. Jadi anak panah, subhanallah, yang kita arahkan, semakin nariknya kencang, maka semakin kencang pula apa itu? Subhanallah, terbangnya. Pun demikian, kalau kita ingin ilmunya semakin kencang, manfaatnya semakin kencang, maka ikhtiarnya, zahir batinnya harus semakin kencang. Subhanallah, ini usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini mafhum badan. Alhamdulillah, ada pepatah bijak yang menyatakan ma aktsarus syajar falaysa bimuthmirin wa ma aktsarus
Ini gambaran itu, subhanallah, banyak orang-orang yang ahli terlihatnya dalam bidang agama secara teorinya, tapi terkadang belum mampu memahami itu dibuahkan pada tingkah lakunya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka semoga Allah Ta'ala menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu apa? Ilmu yang melapangkan dada. Subhanallah, ilmu yang memperindah perilaku, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat cinta kepada Allah Ta'ala, semakin berlaku lemah lembut, berulas asik kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita mengaku kita sudah hafal ini, hafal itu, mondok lama, kepada orang lain memandang rendah, kepada orang lain memandang hina, memandang dengan pandangan yang sepele. Subhanallah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau kata Qutb Rabbani wal Ghawth Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani itu pondok, subhanallah, ini di antara ajaran utama dari Syekh Abdul Qadir itu yang pertama kali tekankan itu, subhanallah, kalau Mbak Pondok baca kitab beliau itu apa ya? Subhanallah, saya judulnya lupa itu, subhanallah. Tapi intinya adalah jangan sampai kita memandang remeh orang lain, memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Artinya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, karena wallahu a'lam bishawab. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa diri bersih, jangan merasa diri paling bersih, karena Gusti Allah yang tahu biman ittaqa, siapa yang paling takwa, siapa yang paling taat. Kalau caranya Syekh Abdul Qadir itu rahimahullah, beliau seperti ini. Kalau memandang anak kecil, jangan memandang remeh. Subhanallah, jangan menyepelekan. Kenapa? Anak kecil ini belum banyak dosa, masih bersih. Subhanallah, sedangkan kita sudah banyak melakukan kekeliruan. Subhanallah, maka dalam pandangan Allah mungkin anak kecil ini lebih mulia dibanding kita ini. Kalau memandang orang tua, sebaliknya cara pandangnya, ini umurnya sudah sepuh, berarti sholatnya sudah banyak, wajibnya minimalnya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak, pengalaman hidupnya, sabarnya, syukurnya sudah banyak, asin manisnya sudah banyak dilalui. Masya Allah, kita belum apa. Jadi memandang mulia, subhanallah. Kalau melihat orang yang berilmu, Masya Allah, orang ini telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala apa yang kita belum miliki, kita belum punya. Subhanallah, mulia sekali. Subhanallah, kalau kita memandang bukan orang yang bawah kita pemahamannya, mohon maaf, orang yang bodoh, orang yang gak ngerti ilmu, maka cara pandang Syekh Abdul Qadir ini, dia maksiat, tapi maksiat dengan ketidaktahuannya, maksiat dengan kebodohannya. Sedangkan kita maksiat dengan ilmu yang kita miliki, maka dosanya lebih besar dibanding mereka yang bermaksiat karena tidak paham landasan agamanya. Subhanallah, sedangkan kita paham tapi telah melanggar. Lah ini, subhanallah, seperti ini. Ini cara pandang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau melihat tentang orang-orang yang sekarang menduakan Allah, mendustakan hari akhir, tidak menyembah kepada Allah, akhir hayat manusia itu hanya Allah yang tahu. Takdir manusia itu hanya Allah yang mengendalikan, yang berkuasa. Belum tentu orang ini kafir baginya, tapi sore hari telah beriman. Wallahu a'lam, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, kita nggak tahu ini amal orang
Subhanallah. Bisa jadi Allah memberikan hidayah taufik di akhir umurnya sehingga dia menjadi orang yang selamat, orang yang diampuni. Subhanallah. Dan la haula wala quwwata illa billah. Ini cara pandang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tidak ada kesempatan sedikit pun untuk kita bisa memandang rendah orang lain. Lah begitulah pandangan hamba Allah yang Maha Pengasih. Wa ibadur rahmanil ladzi la yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri di antara hamba Allah yang Maha Kasih Sayang itu ketika jalan di muka bumi dengan haunan, dengan rendah hati, berlemah lembut, memandang orang lain dengan pandangan kebaikan, pandangan kemuliaan, pandangan kehormatan. Subhanallah. Maka kata Syekh Ali Jum'ah dan juga kata Al-Habib Ali Al-Jufri, kemanusiaan sebelum keberagaman. Subhanallah. Jadi jangan hanya kita baiknya, senyum manisnya kepada sesama muslim saja. Non-muslim pun berhak kita senyumi, kita baiki. Karena semuanya hamba Allah Ta'ala. Makanya kata Prof. Quraisy itu, selagi kita saudara, maka kita adalah saudara. Selagi kita saudara, maka kita adalah saudara. Subhanallah. Tidak pandang bulu agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa, harganya apa, martabatnya apa, pekerjaannya apa. Subhanallah. Kewajiban kita berlaku baik itu menyeluruh. Subhanallah. Dengan tolak ukurnya masing-masing, dengan penempatannya masing-masing. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Subhanallah. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Lawan daripada rendah hati itu apa? Takabur, sombong, tafakhur, membanggakan diri. Sedangkan dalam Quran Allah telah menyindir keras orang-orang yang demikian. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, karena merasa lebih berilmukah, karena merasa lebih berhartakah, karena merasa lebih berkuasakah, lebih baik ataupun lebih berkedudukankah dari orang lain. Jangan. Atau bahkan merasa lebih solih, lebih alim, lebih taat. Subhanallah. Karena sejatinya orang solih tidak akan memandang rendah kepada orang lain. Sejatinya orang alim tidak akan memandang rendah kepada orang lain. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi, aw ikhtala fi mishyatihi, laki Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban." Rawahu Tabarani. Siapa yang mengagungkan diri sendiri dan sombong dalam berjalan, maka akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keadaan Allah marah kepadanya, ma'adallah. Subhanallah. Dan di antara kenikmatan yang paling agung di surga nanti adalah apa? Bisa memandang wajah Allah Ta'ala, bisa memandang senyuman Allah Ta'ala. Dan jangan digambarkan wajah Allah seperti hanya wajah makhluk kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Beda. Senyuman Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Karena Allah gak bisa dibayangkan, gak sama seperti makhluknya. Artinya apa? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang
Subhanallah, kata Kanjeng Nabi, orang yang suka mengagungkan dirinya sendiri, menyombongkan dirinya sendiri, dan berlaku angkuh ketika berjalan di muka bumi ini, maka dia akan bertemu dengan Allah marah kepadanya, murka kepadanya. Masya Allah, mana makna wujuhi yawmidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemuliaan, kenikmatan wujuhu yawmidin nadhirah ila rabbiha nadhirah berarti hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tawadhu', rendah hati, selamat hatinya. Salamatul qalbi itu bagian daripada orang yang terselamatkan dari sifat ujub, takabur, tazkiyatun nafs dan lain sebagainya itu. Kenapa ini? Kan kita para pencari ilmu ini harus benar-benar memperhatikan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak datang, yang batil akan sirna. Ilmu Allah itu nur, cahaya, nurun 'ala nur. Maka cahaya itu jodohnya dengan cahaya. Cahaya itu pasangannya dengan cahaya. Subhanallah. Nurun 'ala nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Subhanallah. Nah, kita sedang belajar ilmu Allah Ta'ala nur. Kalau ilmu Allah ini kepingin berjodoh dengan diri kita, jiwa kita, badan kita ini, mau nggak mau badan kita, jiwa kita ini harus juga nur, bercahaya. Ya meskipun awalnya tidak nur, betul tidak? Gelap banget. Ketika masuk itu lampu jadi terang. Wajarnya kan begitu. Itulah gambaran wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang tadi itu batil, enggak benar, hal-hal buruk terikat di hati kita, perilaku-perilaku mazmumah tercela tertanam di akhlak kita umpama. Tapi ketika mau'izah datang, nasihat datang, ilmu itu datang, harusnya ini akan sirna dengan sendirinya. Waktu jahak wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu normalnya seperti itu. Gelap banget di suatu daerah, ketika diberikan lampu jadi terang. Normalnya seperti itu. Anehnya di daerah yang begitu gelap, di tempat yang begitu gelap, sudah ada lampu kok tetap gelap. Jadi yang keliru apanya? Subhanallah. Ada yang nggak beres berarti di lampunya atau apanya, betul tidak? Nah itu gambarannya. Kita ketika berkecimpung dengan Quran, berkecimpung dengan ilmu itu nur, cahaya. Ketika cahaya itu masuk pada jiwa kita, maka jiwa yang gelap ini akan terterangi, tersinari oleh cahaya Quran itu, cahaya ilmu Allah itu. Maka sifat-sifat mazmuman akan sirna, sifat-sifat mahmudah akan masuk. Inilah yang dimaksud dengan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Jadi ketika seorang raja masuk ke suatu daerah, maka raja itu akan menguasai daerah-daerah itu, dan dia akan berhak berlaku apapun di daerah itu. Seorang raja, betul tidak? Karena penguasa. Nah, kalau yang masuk di hati kita itu, yang jadi raja itu nurullah, nur Rasulillah, nur Quran, maka yang mazmumah, yang tercela akan sirna dengan sendirinya. Bagaikan hidayah Allah, taufik Allah itu raja yang masuk pada hati kita sehingga menyinari segala kegelapan yang ada di hati kita. Tapi kalau yang masuk di hati kita itu, yang jadi raja di hati kita itu adalah selain Allah Ta'ala, maka ini sudah akan terkuasai oleh hawa nafsu, amarah bisu hayawaniyah itu. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Maka bagaimana ya kita bismillah, meskipun kita belum mampu, kita belajar terus. Caranya apa? Dengan mengaji seperti ini. Kita tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya lupa jadi ingat. Betul? Subhanallah. Yang tadinya kering pemahaman jadi alhamdulillah
sejuk karena pemahaman ilmu Allah Ta'ala. Oh harus begini, oh iya begini, ini sudah hidayah Allah Ta'ala. Ketika bisa sungguh-sungguh mempraktekkan, maka sudah jadi taufiknya Allah Ta'ala. Semoga kita semua oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita disandingkan besok nanti di surga nanti disandingnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini paham ya Bapak ya, Ibu-ibu ya, subhanallah. Punten ya ini kalau saya hendak melawan ini. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Terakhir ya, ini terakhir nih. Alhamdulillah. Punten hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat orang yang bangkrut. Subhanallah. Tadi kan kita membicarakan tentang konsep kebahagiaan. Konsep kebahagiaan yang sejati itu dengan apa ya? Dengan jalan mengikuti jalannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa kunu ma'as shadiqin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka itu orang-orang yang bahagia, orang-orang yang penuh dilingkupi dengan kebaikan. Ini orang kaya sejati. Jadi crazy rice sejati itu bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak duit, bukan orang yang pangkat kedudukan duniawiyahnya melambung tinggi, bukan itu. Kalau secara duniawi mungkin dia itu subhanallah, tapi kalau secara hakikatnya subhanallah, secara pandangan ukhrawinya itu apa? Innamal hina qalbi. Laisal hina minal mali wan nasab. Orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Kaya hati dari memandang makhluk, hati yang terselamatkan dari penyakit-penyakit hati, hati yang terbebaskan dari memandang, bergantung, memanggil kepada selain Allah Ta'ala. Inilah orang yang kaya hati. Crazy race sejati, perspektif Gusti Allah Ta'ala, perspektif kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhanallah. Dan ada orang yang bangkrut juga, perspektif Gusti Allah, perspektif kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bangkrut, orang yang buta, miskin, gak punya itu bukan orang yang buta. Subhanallah, ekonominya itu ke bawah, bukan. Subhanallah. Kalau perspektif kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perspektif kanjeng Nabi, inilah tolak ukur sejati. Subhanallah. Tolak ukur sejati itu tolak ukurnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Imam Ghazali, siapa orang yang mencari jalan kebahagiaan tidak mengikuti jalannya kanjeng Nabi, maka dia telah salah jalan. Nah, kata kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ini kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, sedang berdiskusi dengan para sahabatnya. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Atadaruna mal muflis? Atadaruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Maka kalau para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama wala mata'a." Orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak kaya, wahai Rasulullah. Ini kata para sahabatnya, subhanallah. Maka kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban para sahabat, kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimpali bahwasanya al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu, bukan orang yang enggak punya
hadza, dia datang dengan membawa dosa kezaliman yang dilakukannya. Syatama hadza, dia mengecam si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh, menfitnah si fulan. Wa kalama hadza, memakan harta si fulan. Subhanallah, mengambil hak orang lain. Subhanallah. Kemudian wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Subhanallah. Wa daraba hadza, dan menzalimi si fulan. Subhanallah. Ini orang yang baik, kata Kanjeng Nabi. Dia datang di hari akhirat nanti dengan pahala sholatnya, Masya Allah, qiyamulailnya luar biasa, puasanya full, subhanallah, dengan pahala zakatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Tapi secara bersamaan dia juga bawa itu dosa kezaliman yang dilakukannya kepada orang lain, yang menyakiti hati orang lain, menfitnah orang lain, menuduh orang lain, mencaci orang lain, mengambil hak orang lain, merendahkan orang lain. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayaqa'udu fayaqtassu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Subhanallah. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqtassama 'alayhi min al-khataya ukhidha min khatayahum faduriha 'alayhi thumma duriha fin nar. Rawahu Muslim. Subhanallah. Maka kepada mereka yang dizalimi, yang jadi korban, yang disakiti, yang difitnah, yang dicaci, yang diambil haknya, yang direndahkan martabatnya, yang dizalimilah intinya ketika di dunia, maka ia, pelakunya itu akan dihukum untuk membayar perbuatan tersebut dengan pahala amal baiknya. Amal baik dari orang yang menyakiti, yang zalim itu akan dilimpahkan kepada orang yang dizalimi. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka jika pahala tersebut belum bisa melunasi dosa-dosa zalimnya kepada orang-orang yang dizaliminya, maka kejelekan daripada dosa-dosa orang yang dizalimi itu dilimpahkan kepada orang yang menzalimi itu. Masya Allah, subhanallah. Maka punten, kemarin saya alhamdulillah sholat ke Abah Habib Lutfi Pekalongan. Subhanallah, di antara nasihatnya itu begini, subhanallah, saya ketika sore itu nggak ngomong apa-apa. Subhanallah, tapi Masya Allah, beliau orang yang sangat-sangat sholih, alim. Subhanallah, subhanallah, Masya Allah. Tiba-tiba beliau berkata seperti ini, wes baik loh, aja gawe filter, wong kang nyengit, wong kang bisa tuh diperseni baik. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Subhanallah, wes wong kang bisa, wong kang nyengiti, wong kang gawe-gawe, aja diladeni, diperseni baik. Itu Habib ngomongnya bahasa Jawa, Cirebon magasnya. Beliau itu luar biasa ya. Kalau yang datang orang Sunda, beliau ngomongnya bahasa Sunda. Yang datang orang Cirebon, bahasa Cirebon apa? Yang datang orang Medan, bahasa Medan. Masya Allah, luar biasa itu. Itu di antara adabnya luar biasa itu. Di antara cara menghormati ya. Jangan subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Tiba-tiba kita seperti itu, kang beli seneng, kang nyengiti, kang gawe-gawe itu diperseni baik aja diladeni. Ngomong tanya, subhanallah, diperseni itu apa? Kita memberikan hadiah. Dia menyakiti kita dengan ucapannya, dengan perilakunya, jangan dibalas dengan hal yang sama. Justru kita berikan hadiah, kebaikan kata-kata kita, ataupun hadiah-hadiah yang kita punya, umpama ngirim masakan atau apa, subhanallah, atau minimalnya jangan dibalas. Kata Abah Habib itu, anggapan orang-orang yang benci, orang-orang yang hasut itu seperti subhanallah sampah. Perkataan mereka bukan orangnya, tapi perilaku itu perilaku sampah. Sampah ngok, kalau
Abah itu dinok-nokon, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Sampah nikunok lamun dibuka, ya wis diberak-berak kabeh. Subhanallah. Harunya betul tidak? Tong sampah, subhanallah, sampah kan biasanya diikat ya, subhanallah. Kita ladeni. Kalau kita meladeni orang yang benci dengan kita, orang yang berkata buruk kepada kita, orang yang bermusuhan, artinya memusuhi kita, umpama, subhanallah, orang-orang yang punten, subhanallah, menjelek-jelekan kita tanggapi itu, kita bagaikan membuka sampah. Kita bagaikan mencari-cari sampah. Sampah dibuka ya sudah, baunya kemana-mana. Jadi masih mending apa? Menang, didiemin. Jadi baunya cuma tok meriku mawon. Subhanallah, masya Allah. Jadi masya Allah ya. Tiba-tiba bicara seperti itu. Subhanallah, masya Allah. Dan itu gambarannya. Subhanallah. Artinya apa yang gambarnya? Subhanallah. Masya Allah, yang saya lucu itu. Artinya dipersekian. Subhanallah. Artinya jangan balas keburukan orang lain dengan keburukan. Subhanallah. Jangan balas keburukan orang lain dengan keburukan dia. Mengatakan kita yang tidak, kita balas lagi. Oh, tidak teragat. Itu gambaran orang yang menguak sampah. Tadinya baunya hanya di sekitar tong sampah, kita buka jadi kemana-mana. Betul tidak? Nah itu, subhanallah. Jadi masih mending didiamkan, nanti hilang sendiri. Tapi betul sih, subhanallah, betul seperti itu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dan subhanallah, ada yang berpikir, oh enak saja itu, kita sudah dijelek-jelekan, dihina-hinakan, apa ya, nama baik kita tercoreng. Subhanallah, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mengaji. Subhanallah. Daripada repot-repot memikirkan orang-orang yang seperti itu, kita makannya duit sendiri, betul tidak? Jalan-jalan bisa sendiri. Subhanallah. Kenapa kita pusing-pusing memikirkan yang seperti itu? Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Itu di antara pesan Abah Habibul Fid. Masya Allah. Subhanallah. Tiba-tiba berpesan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini sudah mafhum ya Mbak ya. Mafhumnya itu di antaranya jangan sampai kita karena keteledoran, cerobohan perilaku kita. Subhanallah, jangan sampai karena kita zalim kepada orang lain. Subhanallah, takutnya kita menjadi orang yang muflis banget di akhirat kelak. Subhanallah, ini mafhumnya. Alhamdulillah. Khudil afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maka subhanallah, berilah maaf. Belajar lapang dada, belajar legowo. Subhanallah, karena hidup itu tidak perlu sesuai dengan ekspektasi kita. Subhanallah, kita pengennya dicintai, ada saja yang benci. Kita pengen dihormati, yang ada saja yang menghinakan. Kita pengennya itu disebut, disenyumin, ada saja yang emosi. Tidak seluruhnya itu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi ya sudah, jangan gantungkan kebahagiaan kita itu dengan makhluk. Itulah kata Imam Ghazali, itu diantara kunci kebaikan dan kebahagiaan itu ketika salamatul qalbi. Dan apa? Terbebasnya hati dari bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.